Ingatlah bahwa negosiasi gaji adalah proses yang memerlukan kesabaran dan usaha. Tetapi dengan strategi yang tepat, kamu dapat mencapai nominal gaji yang diinginkan. Berikut adalah beberapa strategi negosiasi gaji yang dapat kamu coba. Kalau uang bisa ngomong. Podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Neo-Commerce. Bersama saya, Wira Hareva, dari Divisi Marketing di Bank Neo-Commerce. Negosiasi gaji dan tunjangan adalah langkah penting dalam pengembangan karir seseorang. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kompensasi yang sepadan dengan nilai dan kemampuan diri. Ketika kamu menerima tawaran pekerjaan, ini adalah kesempatan untuk menentukan seberapa banyak kamu akan dibayar. Tapi sayangnya, banyak orang yang takut untuk melakukan negosiasi gaji. Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas mengenai strategi negosiasi gaji, mengenal tunjangan-tunjangan karyawan, hingga memaksimalkan potensi naik gaji, biar kamu nggak takut lagi. Negosiasi gaji jadi kesempatan emasmu untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan pengalaman dan keterampilan. Berikut adalah beberapa strategi negosiasi gaji yang dapat kamu coba. Pertama-tama, kamu perlu melakukan riset. Ketahui berapa gaji rata-rata untuk posisi yang kamu lamar ini. Sesuaikan dengan industri dan lokasi perusahaan. Kedua, tentukan rentang gaji yang kamu anggap wajar. Pastikan kamu tahu nilai dan kualitas diri. Evaluasi pengalaman, pendidikan, kemampuan, dan pencapaianmu untuk menyesuaikan nominal gaji. Jangan sampai underpaid atau di bawah UMR ya. Pertimbangkan juga manfaat tambahan seperti asuransi kesehatan, tunjangan, cuti, dan bonus. Ketiga, tunggu saat yang tepat. Jangan langsung membahas gaji saat wawancara pertama. Biarkan perekrut atau calon atasan yang memulai pembicaraan topik tersebut. Atau jika sudah bekerja, coba lihat situasi dan kondisi keuangan perusahaan. Apakah sedang kembang kempis atau sedang bertumbuh dan settle, yang memungkinkan untuk mengajukan pembicaraan kenaikan gaji. Keempat, komunikasikan dengan baik. Bicarakan dengan sopan dan hormat. Jelaskan dengan jelas mengapa kamu merasa layak mendapatkan gaji yang diminta. Fokus pada kontribusi yang akan kamu bawa ke perusahaan. Ingat, jangan terlalu agresif dengan menuntut perusahaan terlalu keras. Jika kamu telah melakukan penelitian yang kuat dan memaparkan argumen yang masuk akal, maka perusahaan akan lebih terbuka untuk bernegosiasi. Kelima, bersiap untuk kompromi. Bisa jadi tidak ada kata sepakat di antara kamu dengan perusahaan karena tidak dapat memenuhi permintaan gaji yang kamu ajukan. Oleh karena itu, pertimbangkan untuk menyesuaikan atau mengkompromikan rentang gaji yang kamu inginkan. Terlepas berhasil atau tidaknya negosiasi gaji tersebut, yang penting kamu sudah berusaha. Tetaplah profesional dan berterima kasih kepada perusahaan atas kesempatan tersebut. Keenam, beri waktu untuk pikir-pikir dahulu. Setelah mengajukan negosiasi gaji, beri waktu kepada perusahaan untuk mempertimbangkan tawaranmu itu. Jangan terburu-buru untuk menerima atau menolak tawaran. Kamu juga dapat berpikir dahulu tentang bagaimana tawaran gaji ini akan mempengaruhi perkembangan karir dalam jangka panjang. Terkadang menerima tawaran yang lebih rendah saat ini dapat membawa manfaat jangka panjang. Ingatlah bahwa negosiasi gaji adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan seiring waktu. Semakin banyak pengalaman dalam berbicara tentang gaji, maka semakin kamu percaya diri dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Tunjangan adalah komponen tambahan dari gaji atau paket kompensasi yang diberikan kepada karyawan selain gaji pokok. Tujuannya bisa beragam, seperti meningkatkan kesejahteraan karyawan, memberikan insentif, atau membantu karyawan dalam keperluan tertentu. Ada beberapa jenis tunjangan yang umum diberikan. Apa saja? Pertama, ada tunjangan kesehatan. Ini mencakup asuransi kesehatan swasta maupun BPJS Kesehatan yang membantu karyawan membayar biaya perawatan medis. Selain itu, ada juga tunjangan gigi dan mata, yang mencakup biaya perawatan gigi dan mata. Kedua, tunjangan pensiun.
Tunjangan pensiun membantu karyawan merencanakan masa pensiun mereka dengan lebih baik. Bisa lewat asuransi swasta maupun BPJS Ketenagakerjaan, atau jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Ketiga, tunjangan transportasi. Biasanya mencakup kompensasi untuk biaya perjalanan ke tempat kerja, seperti uang transportasi umum atau uang parkir. Ini dapat membantu karyawan mengurangi beban biaya perjalanan mereka. Bisa juga berupa kendaraan motor seperti mobil atau motor yang dapat digunakan untuk kebutuhan operasional. Keempat, tunjangan pendidikan yang mencakup pembayaran kuliah, pelatihan, atau sertifikasi yang diperlukan dalam pekerjaan. Ini membantu karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan dan mencapai lebih banyak dalam karir mereka. Kelima, tunjangan gadget yang digunakan untuk menunjang pekerjaan, seperti laptop, PC, kamera, atau smartphone. Keenam, tunjangan hari raya dan bonus tahunan. Ini jadi tunjangan paling umum ditemui. THR hukumnya wajib dan bahkan diatur oleh undang-undang, yaitu sebesar 1 kali gaji. Sedangkan untuk bonus tahunan, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Siapa sih yang nggak ingin mendapatkan peningkatan gaji? Untuk itu, kamu perlu tahu cara memaksimalkan potensi naik gaji, apa yang bisa dilakukan. Pertama, tingkatkan skill dan pendidikan, pelajari keterampilan baru yang relevan dengan pekerjaan, atau pertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, sertifikat, kursus online, atau gelar tambahan juga dapat membantumu menjadi lebih berharga sebagai tenaga kerja. Kedua, coba evaluasi dan tingkatkan kinerja. Karena kinerja yang kuat di tempat kerja adalah kunci untuk mendapatkan kenaikan gaji. Evaluasi diri secara berkala dan cari cara untuk memberikan kontribusi lebih kepada perusahaan. Ketiga, lakukan riset gaji untuk mengetahui berapa gaji rata-rata untuk posisimu sekarang di pasar kerja saat ini. Ini akan memberimu pemahaman yang lebih baik tentang seberapa kompetitif gajimu saat ini, dan seberapa besar peningkatan gaji yang mungkin bisa kamu raih nanti. Keempat, berbicara terbuka dengan atasan tentang keinginan kamu untuk naik gaji. Jangan takut untuk membicarakan pencapaian, kontribusi, dan mengapa kamu pantas mendapatkan kenaikan gaji. Kelima, pertimbangkan perpindahan atau promosi. Jika kamu merasa sulit untuk mendapatkan kenaikan gaji di tempat kerja sekarang, coba pertimbangkan untuk mencari peluang di perusahaan lain, atau berusaha memasuki posisi yang lebih tinggi di tempat kerja. Terkadang, pindah kerja atau promosi dapat membawa kenaikan gaji yang signifikan. Keenam, kelola keuangan dengan baik. Mulailah menabung dan mencari jenis investasi yang tepat yang dapat membantumu mengatasi kenaikan gaji dengan bijak lewat keuntungan investasi yang diraih. Bisa juga dengan mencari sumber penghasilan baru di luar pekerjaan utama atau side hustle. Ingatlah bahwa negosiasi gaji adalah proses yang memerlukan kesabaran dan usaha. Tetapi dengan strategi yang tepat, kamu dapat mencapai nominal gaji yang diinginkan. Kalau kamu punya tanggapan tentang negosiasi gaji dan tunjangan, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Neo Commerce. Saya Wira Hareva, terima kasih buat atensi kamu.